Kecelakaan ini terjadi di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Kutadalom, Kecamatan Gisting, Tanggamus pada Kamis sore. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil angkot yang ditabrak bagian belakangnya oleh truk bermuatan air galon. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas sempat macet selama 1 jam karena ruas jalan yang sempit terhalangi 2 kendaraan yang rusak akibat bertabrakan itu. Berlawanan dengan Puso. Keadaan masih macet. 3 penumpang angkot dievakuasi ke rumah sakit karena terluka. Menurut salah satu penumpang angkot, kecelakaan bermula saat angkot yang dikemudikan oleh Heri Susanto mendadak melambatkan kecepatan mobilnya karena akan menaikkan penumpang. Truk yang diduga kehilangan fungsi rem dan tidak menjaga jarak aman, kemudian menabrak bagian belakang angkot. Saat kejadian, kedua kendaraan berada di jalur sama dari arah Pasar Gisting menuju Talang Padang. Angkot ini minggir lah, ya ini minggir. Kita minggir itu masih minggir posisi masing. Datang Puso itu dari atas. Ngelihat betul saya posisi Puso itu nabrak. Nah, jadi kita bertiga ini masih di dalam. Iya. Di dalam terus ini sama ini yang di bawah angkot. Iya. Mobil terbalik, keadaan terbalik kalau Untuk jumlah korban laka lantas masih diperiksa, saat ini ada di rumah sakit. Untuk kendaraan sedang dalam evakuasi. ya. Mobil tersebut apakah dari arah Talang Padang apa dari Kota Agung? Menurut informasi saksi yang kami dapat, kedua kendaraan berjalan sama-sama dari arah Kota Agung, dari arah Pasar Gisting menuju Talang Padang. Tidak ada korban jiwa pada musibah kecelakaan ini. Namun akibat kecelakaan ini kedua mobil rusak. Kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani Polres Tanggamus. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Sekian berita. Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau Forki Lampung menargetkan 2 medali emas pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 2021 di Papua mendatang. Untuk mengejar target itu, tim Karate Lampung sudah menyiapkan atlet terbaiknya. Kamis siang, para karateka Lampung menjalani latihan di pusat pelatihan daerah di Gedung Pekor Wai Halim, Bandar Lampung. Forki Lampung sudah menyiapkan 7 karateka untuk mengikuti PON Papua pada Oktober mendatang. Strategi yang dilakukan adalah latihan intens serta menggenjot para karateka Lampung dalam berbagai event kejuaraan lokal hingga nasional. 2 atlet karate Lampung juga masih mengikuti pelatnas untuk persiapan SEA Games mendatang. Saya jelaskan bahwa tim karate ini diperkuat oleh 7 orang dengan 9 kelas, yang 4 orang itu putri, 3 orang itu putra. Sementara ini adik-adik kita ini latihan jangka panjang, tinggal 3 bulan ke depan. Pelaksanaan PON-nya di bulan Oktober tahun 2021. 7 atlet yang disiapkan itu terdiri dari 4 wanita dan 3 pria. Nantinya mereka akan diikutkan pada 9 kelas. Di antaranya 4 kelas perorangan putri, 1 kelas beregu putri, 3 kelas perorangan putra, dan 1 kelas beregu putra. Ini latihan pelatihan di sini. Ya, si Depi, ya, si Ayu, ya, kemudian Indri, putranya si Ari, ya, Ari. Ya. Nah, mereka ini sedang pelatihan maksimal, ya, untuk bagaimana supaya target yang diberikan kepada coding itu, kepada karate itu bisa terpenuhi. Target 2 medali emas itu difokuskan karena pada PON sebelumnya Lampung meraih 1 medali emas di cabang karate. Forki Lampung optimis mampu menyabet 2 medali emas karena para atlet sudah berlatih keras dan siap bertanding. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Seorang pedagang asongan bernama Rusman, asal desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, kini menjadi bos tembakau. Hebatnya, ia menjadi pengusaha justru dimulai saat kondisi ekonomi negara sedang sulit karena COVID-19. Usaha yang ditekuni oleh Rusman ini bukanlah daun tembakau asli, melainkan daun talas bening atau daun talas Suriname yang dijadikan tembakau. Untuk mendorong usahanya, Rusman menanam daun talas di lahan miliknya. Selain itu, bahan baku juga dibeli dari warga sekitar. Proses pembuatan tembakau dari daun talas ini yakni cukup sederhana. Daun talas yang telah dipetik kemudian didiamkan di gudang selama sekitar 1 bulan. Daun talas yang telah menguning kemudian dirajang menjadi tembakau. Tembakau dari daun talas ini tidak dijual di Lampung karena pasarnya hanya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebenarnya belum lama, kita paling baru sekitar 8 bulan. Baru 8 bulan? Iya, kita baru di sini. Nah, saat ini daunnya sudah bisa kami kirim ke Jawa dengan bentuk tembakau. Bentuk tembakau ya? Iya. Nah, sebagai Tembakau dari daun talas ini memiliki fungsi untuk bahan campuran bahan baku produksi rokok. Tingginya permintaan, Rusman pun kini mulai kewalahan jika dikerjakan sendiri. Ia pun kini memperdayakan 7 tetangganya sebagai karyawan. Dalam 1 hari, Rusman mampu memproduksi sekitar 1 ton daun tembakau dari daun talas. Selain dari kebunnya, bahan baku daun talas basah juga dibeli dari warga sekitar dengan harga Rp1.000 per kilogramnya. Ali Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.